Pemirsa, perang Amerika Serikat dan Zionis Israel serta Iran kini memasuki pekan kelima. Di tengah desakan untuk mengakhiri perang, Amerika Serikat dan Zionis Israel justru semakin gencar menyerang wilayah Iran dan serangan ini juga dibalas oleh Iran. Sistem pertahanan udara diaktifkan di atas Teheran pada Minggu malam 29 Maret menyusul laporan tentang serangan besar-besaran di ibu kota Iran. Israel mengatakan dalam 24 jam terakhir, jet-jet tempur Israel telah menjatuhkan lebih dari 120 amunisi di Teheran. Serangan itu menargetkan lokasi yang digunakan untuk penelitian, pengembangan, dan produksi senjata. Serangan udara Israel menghantam beberapa universitas, termasuk universitas yang menurut Israel digunakan untuk penelitian dan pengembangan nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bakai mengatakan puluhan universitas dan pusat penelitian telah terkena serangan, diantaranya Universitas Sains dan Teknologi Iran dan Universitas Teknologi Isfahan. Atas serangan terhadap institusi pendidikan, Garda Revolusi Iran memperingatkan akan menganggap universitas-universitas Israel dan cabang-cabang universitas AS di Timur Tengah sebagai target yang sah. Pada waktu yang hampir bersamaan, televisi pemerintah Iran melaporkan kembali terjadi pemadaman listrik di beberapa wilayah Teheran. Sebelumnya, Kementerian Energi Iran menyampaikan aliran listrik terputus di Provinsi Teheran dan Alborz setelah serangan terhadap fasilitas listrik. Namun laporan media pemerintah tidak menyebutkan siapa yang menyerang. Jaringan televisi Qatar Al Arabi mengatakan sebuah rudal menghantam gedung kantornya yang berada di kota Teheran. Kerusakan akibat serangan itu memaksa siaran langsungnya berhenti. Dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial Al Arabi, seorang jurnalis menunjukkan kerusakan yang dialami oleh kantor ini. Suara dentuman keras terus terdengar di seluruh Israel pada hari Minggu, menyusul peringatan militer tentang datangnya rudal dari Iran. Sebuah pecahan rudal jatuh di sebuah pabrik di dekat kota Beersheba, Israel Selatan, mengakibatkan sebuah tangki pestisida terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan tidak ada korban luka akibat kebakaran dan tidak ada bahaya bagi masyarakat. Petugas tetap mengevakuasi warga di sekitar lokasi sebagai tindakan pencegahan kebocoran zat berbahaya. Sebuah pecahan rudal menghantam sebuah rumah pribadi di dekat Beit Shemesh, Israel. Serangan ini melukai warga dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Warga sekitar menyampaikan kekuatan ledakan menyebabkan kerusakan yang meluas di sekitar lokasi mencapai radius 300 meter. Juru bicara Komando Gabungan Iran kembali memperingatkan potensi operasi darat Amerika Serikat di wilayah Iran. Peringatan ini muncul seiring pengerahan ribuan marinir dan pasukan terjun payung Amerika ke wilayah Teluk. Iran memastikan pasukannya siap menghadapi serangan darat Amerika. موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی می‌کند. زمانی از مذاکره دم می‌زند و ساعاتی پس از آن تصمیم به اداره جنگ می‌گیرد. این فرد بی‌تعادل و کذاب خسارت‌های فراوانی را به مردم آمریکا، اروپا و کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه غرب آسیا وارد نموده است. رئیس جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست، اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه‌های خلیج فارس خواهند شد. Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Mesir memulai upaya diplomatik tingkat tinggi untuk meredakan perang Iran yang semakin meluas. Keempat negara ini mengadakan pertemuan mendadak terkait konflik yang semakin memburuk. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati mengadakan pertemuan mendesak pada hari Minggu di Islamabad. Pertemuan ini berlangsung ketika permusuhan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memasuki bulan yang kedua yang menimbulkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas. Pembicaraan yang awalnya direncanakan di Ankara dipindahkan ke Islamabad dalam waktu singkat, menyoroti peran Pakistan yang semakin penting sebagai perantara antara Washington dan juga Teheran. Inti dari diskusi ini adalah usulan kerangka kerja gencatan senjata yang bertujuan untuk menghentikan eskalasi dan menciptakan ruang untuk negosiasi. Prioritas utama adalah pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai jalur energi global yang vital, bersama dengan langkah-langkah untuk melindungi infrastruktur penting di seluruh teluk. Ribuan orang di seluruh Amerika Serikat dan Eropa berunjuk rasa menentang perang di Iran dan tindakan dari Presiden Donald Trump.
Aksi unjuk rasa No Kings yang menentang Trump semakin meluas dan gencar disuarakan oleh warga negara Amerika Serikat. This is what our freedom looks like. This is what our people look like. Di Minnesota, ribuan orang juga berunjuk rasa dalam aksi No Kings di halaman gedung Capitol dan juga jalan-jalan di sekitarnya. Selain menentang perang Iran dan tindakan Trump, masyarakat di Minnesota juga kembali mengecam tindakan kekerasan petugas bea cukai dan imigrasi ICE yang telah menewaskan 2 orang warga, yakni Renee Good dan juga Alex Brady. It was Minnesota who said, "Not on our watch, not on our watch." Mistake. Yes, win. Di Washington DC, peserta aksi bergerak menyusuri jalan-jalan, melewati Monumen Lincoln dan juga menuju National Mall sambil memegang tulisan-tulisan terkait penolakan terhadap Trump. Massa menentang tindakan Trump dan menyatakan harus menghentikan segala hal yang dilakukan diucapkan oleh Trump. Mereka menyatakan apa yang dilakukan Trump tidak mencerminkan keinginan seluruh warga negara Amerika Serikat. Things. It's like an. Tidak hanya di wilayah Amerika Serikat, aksi No Kings juga berlangsung di kota Roma, Italia. Massa berpawai sambil meneriakkan slogan-slogan menentang yang ditujukan kepada Perdana Menteri Giorgia Meloni. Pemerintah Meloni dinilai mengalami kegagalan besar dalam referendum untuk merampingkan sistem peradilan di Italia. Para pengunjuk rasa juga mengacungkan spanduk yang memprotes serangan Israel dan Amerika terhadap Iran. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes yang lebih luas yang digelar di seluruh dunia. Para penyelenggara unjuk rasa memperkirakan protes terhadap tindakan Presiden Trump dan pemerintahannya bisa dapat menjadi aksi unjuk rasa terbesar dalam sejarah Amerika. Donald Trump mengklaim telah melakukan negosiasi yang baik dan lancar dengan Iran. Trump mengatakan Iran telah setuju untuk mengirimkan 10 kapal yang disebutnya sebagai upeti. We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats.